Kalau saya berpandangan kepentingan politik pribadi saya, ini sebuah kerugian bagi Bang Saifullah. Tapi kalau saya pandang elektoral, ini sebenarnya Bang Saifullah punya keuntungan besar. Karena membawa Atika di dalamnya, selain masih wakil bupati incumbent, kita nggak bisa pungkirin, 2020 lalu, Bu Atika itu membawa suara milenial yang cukup signifikan. Itu berpengaruh nggak menurut kamu terhadap pendekatan calon kepada para mahasiswa? Tentunya itu sangat berpengaruh, Bang. Kalau misalnya ini uji gagasannya, ini sesuatu yang baru dalam ranah politik di Kabupaten Natal. Sebelumnya kita tidak pernah dengar itu ada uji gagasan yang digagas oleh para mahasiswa ya. Menurutmu berani nggak para calon kita ini? Nah, disinilah sebenarnya poin kita lihat bagaimana calon-calon leader bupati yang akan datang ini. Beginilah tampilannya, nanti masyarakat sendiri yang bisa menilai, Bang. Siapkan kopinya, yuk ngopi ngobrol pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, saat serasi suara satu kata pun makna pasti selalu di hati. Ya, saat dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ngopi ngobrol pilkada untuk menatap pilkada Kabupaten Natal yang akan berlangsung pada November 2024. Seperti biasa kami menghadirkan narasumber yang berintegritas dan kapabel. Hari ini temanya seputar anak muda. Bagaimana sebenarnya persepsi anak muda menatap pilkada Kabupaten Natal. Di studio sudah hadir yang pertama ada Wadi Rashid, founder Madinah Care, dan kemudian ada Khairul Amri Rambe dari BEM Mandailing Natal. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Baik. Oke, kita mulai dari Wadih dulu ya. Ini Wadih dikenal sebagai salah satu anak muda yang vokal dan sering mengomentari dan juga memberikan kritik terhadap pemerintah terkait kebijakan-kebijakan publik. Tentunya ini sesuatu yang harus kita apresiasi karena di masa sekarang jarang sekali ada anak muda yang benar-benar mau menyuarakan apa yang dilihat di lapangan. Mungkin dari itu makanya muncul Madinah Care ya. Ini sebenarnya bagaimana Madinah Care ini awalnya secara singkat dulu? Sebenarnya Madinah Care ini terikat janji pilkada periode lalu. Saya dan teman-teman berencana itu membuat sebuah forum wadah yang kajian mahasiswa-mahasiswa terkait kebijakan-kebijakan yang ada di daerah kita ini. Jadi apapun kebijakan yang ada yang kita anggap tidak sesuai, kita kritisi, kemudian kita berikan kajian dan solusi menurut kita gitu. Oke, dari itu ya. segi mahasiswa. Oke. Berarti dalam artian Madinah Care ini merupakan sekumpulan anak muda ya, yang punya rasa simpati dan perhatian terhadap Kabupaten Natal. Nah, di sebelahnya ada Khairul Amri Rambe ya, yang tergabung dalam BEM Mandailing Natal. Itu kemarin sempat ada apa ya, pro kontra terkait BEM Mandailing Natal ini. Bisa dijelaskan sedikit bagaimana BEM ini sebenarnya? Jadi terkait BEM Kabupaten Mandailing Natal ini sebenarnya baru kita gagas di tahun 2023. Biasanya di setiap kabupaten kota ataupun provinsi maupun nasional, dia memang ada gabungan dari masing-masing BEM atau biasa dia aliansi, seperti misalnya BEM Nusantara yang menghubungkan beberapa kampus yang tergabung di dalamnya, BEM seluruh Indonesia, ada namanya BEM Sekota Pekalongan, dan masih banyak lagi. Atas dasar itu, jadi kita dan kawan-kawan para pimpinan pada masa itu kita masih menjabat sebagai presiden mahasiswa aktif di STN Madinah. Kita kumpulkan kawan-kawan Presma Kabupaten Mandailing Natal, karena di sini ada 4 kampus, 3 kampus kesehatan. Kita dudukkan kawan-kawan, kita ingin menggabungkan konsep-konsep pemikiran bagaimana partisipasi dari kalangan mahasiswa terhadap pemerintah, terhadap masyarakat Mandailing Natal. Jadi kita juga termotivasi dari kabupaten kota yang lain. Atas dasar itu kita sama kawan-kawan mencobalah membangun yang namanya aliansi BEM Kabupaten Mandailing Natal ini, yang menggabungkan dari beberapa kampus yang ada di sini di Mandailing Natal. Ya. Oke, ini Odi, kita ke tema ya, terkait partisipasi dan juga keterlibatan anak muda dalam menatap pilkada ini. Karena kita lihat dari pilkada-pilkada sebelumnya itu jarang sekali ada anak muda yang tergabung dalam tim pemenangan misalnya, atau yang aktif mengampanyekan para calon. Nah, sebenarnya dari pandangan Madinah Care, seperti apa sebenarnya antusiasme atau keterlibatan anak muda menatap pilkada-pilkada di Mandailing Natal dalam akhir-akhir ini? Ya, baik. Saya akhir-akhir ini kan sering berkomunikasi dengan beberapa bakal-bakal calon yang di Madinah. Contohnya dalam perburuan rekomendasi kemarin,
saya sempat komunikasi dengan Bang Endar, Bang Saifullah, dan Bang Ivan. Nah, jadi saya memang menyampaikan ke mereka bertiga keterlibatan anak muda, baik itu di tim atau nanti setelah abang-abang sekalian ini terpilih jadi bupati. Nah, pandangan saya memang atau kami Madinah Care memandang anak-anak muda Madinah hari ini belum semuanya peduli dengan politik atau aktivitas politik yang ada di Madinah. Yeah. Jadi yang kita lihat hanya apatisme atau bahkan hanya FOMO ya, kalau istilah sekarang itu fear of missing out, takut ketinggalan. Yeah. Nah, tapi mengupas lebih dalam terkait politik itu tidak hanya sekedar ikut dan akhirnya jadi barisan partisan. Bukan tim pemenangan, bukan orang yang memberikan pandangan di tim pemenangan, tapi hanya sekedar ikut meramaikan. Nah, itu yang menurut kami harus diubah untuk perhelatan Pilkada 2024 ini. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah itu dalam pandangan kalian? Tentunya kan ini harusnya ada peran KPU, ada peran Bawaslu, dan tentunya ada peran ketua-ketua partai politik di Mandailing Natal untuk melakukan edukasi politik dan pemahaman kepemiluan terhadap contohnya pemilih pemula. Pemilih pemula ini kan anak-anak yang baru berusia 17 tahun. Iya. Yang usianya 17 tahun atau kalau di kampus itu masih semester 1 biasanya. Bahkan ada yang masih kelas 3 SMA. Bahkan ada yang masih kelas 3 SMA. Jadi ini yang sangat rawan. Jadi mereka menganggap aktivitas politik ini hanya sekedar arena untuk mencari kekuasaan. Nah, itu yang membuat mereka nanti akhirnya jadi apatis. Nah, kalau misalnya ini apatisme ini terus berlarut-larut atau seperti yang Wadih tadi bilang bahwa mereka hanya FOMO, kalau itu kemudian berlarut-larut dan terjadi dalam waktu lama, apa yang akan terjadi dengan pemerintahan kita atau bagaimana Madinah ke depan? Kalau Madinah ke depan dengan situasi seperti itu, tentunya sudah tidak ada kualitas demokrasi itu lagi. Karena hanya ada anak-anak FOMO atau mungkin mereka ikut memilih dan berpartisipasi tapi hanya karena ada sesuatu, ada dorongan. Misal dorongan itu yang negatif, misalnya politik uang lah. Money politik, ya benar, politik uang. Nah, misal hanya karena itu mereka mau memilih, bukan karena ingin memperbaiki atau merubah situasi yang ada sekarang ini. Kalau dari perspektif mahasiswa, sebenarnya bagaimana mahasiswa ini, terutama kalian yang ikut di pergerakan, memandang perhelatan politik atau memandang politiklah secara utuh? Jadi sebenarnya kalau dari kalangan mahasiswa terkait pandangan terkait pilkada lah dalam hal ini khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, harusnya kita udah sama-sama tahu terkait peran dan fungsi mahasiswa, setidaknya sebagai social of control, agent of change, itu kita lihat akhir-akhir ini sudah mulai memudar, Bang. Jadi banyak memang sebagian besar daripada mahasiswa memang apatis, dia bersikap apatis kan. Jadi idealnya itu memang harusnya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Harusnya sebagai seorang mahasiswa di situ kita anggapkan mahasiswa ini dari kalangan-kalangan intelektual, kalangan-kalangan akademisi yang bisa memberikan gagasan-gagasan, mampu untuk memetakan peradaban bagaimana Mandailing Natal ini, dan seyogyanya peran mahasiswa di dalam pilkada ini sangat krusial, karena bagaimana caranya kita termotivasi sama teman-teman dari BEM UI misalnya yang kemarin pas Pilpres. Jadi kita dari BEM Madinah ini juga udah coba menggagas satu konsep nanti bagaimana menuju pilkada ke depan ini ada nanti sebentuk ruang untuk menghadirkan calon-calon bupati dan wakil bupati untuk uji gagasan bersama kawan-kawan mahasiswa. Jadi kita akan coba konsep nanti menggabungkan semua kawan-kawan organisasi dan 4 kampus yang ada di sini. Kita uji kelayakan secara kredibilitas bagaimana sebenarnya kepemahaman ataupun leadership dari calon bupati Mandailing Natal untuk 5 tahun ke depan. Karena tentunya kita berharap siapapun nanti yang akan terpilih, dia bukan hanya sekedar esensinya aja sebagai seorang bupati, tapi dia dapat memaknai secara menyeluruh begitu, Bang. Begitu ya. Nah, kalau untuk itu apa upaya yang sebenarnya gini ya, dari kan kalian di pergerakan pasti berkumpul dengan kawan-kawan yang lain. Sebenarnya dari hal yang kalian temukan di lapangan, apa yang membuat mahasiswa atau anak-anak sekarang tidak begitu tertarik dengan politik ini? Ya. Sebenarnya kenapa mahasiswa kuranglah minat untuk tertarik berbicara terkait politik ini, karena memang banyak hal yang harus dibenahi, baik itu seluruh stakeholder, baik itu dalam hal ini adalah pemerintah terkait politik. Bagaimana kita lihat terkadang politik ini memang dikemas kesannya seperti nepotisme, siapa yang dia punya kedudukan, dia yang regenerasi berikutnya adalah kekuasaan daripada dia, seperti itu. Jadi sehingga anak muda ini terkadang
memilih acu tak acu untuk tidak mau tahu, karena endingnya kita udah dapat seperti itu. Jadi ini sebenarnya catatan bagi kita semua, seluruh masyarakat dan pemerintah khususnya, bagaimana pola politik ataupun pilkada dalam hal ini memang benar-benar sesuai dengan esensinya, begitu Bang. Jadi pilkada ini bukan hanya kita udah tahu outputnya, karena ruang demokrasi itu bukan hanya milik segelintir elit politik, tapi ini adalah milik masyarakat Mandailing Natal dalam tanda khusus seperti itu. Tapi pada masa sekarang itu tidak terlihat ya? Iya, tidak terlihat Bang. Jadi kita berharap itu, kita coba dari BEM se-Kabupaten Mandailing Natal, kita coba selalu buat pengkajian-pengkajian bersama teman-teman mahasiswa, apa langkah-langkah kita. Tapi kita sebenarnya kalau kita dari BEM ini secara institusinya, misalnya secara keorganisasiannya ataupun secara kealiansian, kita memilih untuk bersifat independen secara instansinya kan. Tetapi tergantung pribadi daripada mahasiswanya. Seperti itu Bang. Nah kalau Wadi setuju nggak yang menyebabkan apa ini tadi terjadinya apatisme di kalangan anak muda? Iya, persis seperti yang dibilang Amri tadi, nggak cuma di politik daerah, bahkan di politik kampus juga seperti itu, Bang Roy. Jadi kalau di kampus itu dulu banyak anak-anak yang nggak mau gabung ke organisasi di kampus, ya karena itu, karena dianggap hanya pemanfaatan dari senior-seniornya. Begitu ya? Ya. Jadi apatisme ini muncul karena mereka menganggap bahwa politik ini tidak ada manfaatnya bagi mereka. Nah, itu yang membuat apatisme ini nanti menjamur khususnya di Mandailing Natal. Nah, ini kan kita sudah dihadapkan pada perhelatan pilkada dan beberapa calon sudah mencuat, bahkan Saiful Atika sudah mendapat rekomendasi ya dari PKB dan PKS. Dalam perhitungan kita melihat parliamentary threshold yang 20% mereka sudah mencapai itu. Di belakangnya sekarang yang santer ada Harun Mustafa, kemudian ada Ipan Iskandar, dan kemarin sempat muncul nama Endar. Ini bagaimana sebenarnya anak muda melihat para calon ini? Apakah bisa menggambarkan perspektif anak muda atau bagaimana? Kalau saya lihat dari 4 nama yang disebutkan tadi Bang Roy, yang paling dekat dengan anak muda sekarang ini tentunya Bang Saifullah, karena dia membawa Atika dengannya kan. Nah, sepengetahuan kita 2020 Atika adalah representasi milenial. Ya, kita bisa seperti itu ya. Namun di samping itu Bang Ivan adalah orang yang lama berorganisasi dan cara komunikasinya cukup bagus. Jadi dia membuat semua orang itu merasa dekat dengan dia. Nah, itu yang kelebihan Bang Ivan yang belum dimiliki Bang Saifullah. Tapi artinya kemampuan Ivan itu akan mendorong keterlibatan anak muda, gitu betul. Ya? Akan mendorong keterlibatan anak muda untuk ikut dengan dia. Nah, itu yang saya lihat Bang Saifullah mulai belajar. Saya kan 2023 ini mulai dekat dengan Bang Saifullah. Nah, 2024 saya komunikasi kembali dengan beliau. Oh, sudah ada perubahan. Nah, kalau Bang Endar saya melihat bukan keterlibatan anak muda ya, tapi kan tim yang sudah dibentuk kemarin kita nggak begitu terlibat, kita nggak begitu lihat siapa-siapa aja, tapi kalau keterlibatan anak muda di dalamnya sepertinya kurang. Nah, kemudian kalau Bang Harun mungkin keterlibatan anak mudanya ada, tapi kalau pandangan saya skopnya terbatas di kalangan santri. Itu pandangan saya. Nah, kalau dari yang 4 ini bagaimana sebenarnya Anda melihat pengaruhnya terhadap keterlibatan anak muda ke depan dalam politik? Mengingat seperti yang tadi Wadi bilang bahwa di tim Harun itu yang anak mudanya hanya cenderung di pesantren. Iya, benar. Kemudian ada Bang Ipan Iskandar yang dengan pola komunikasinya bisa menarik anak muda. Nah, kemudian ada Saifullah yang kembali memainkan isu milenial mungkin ini ya. Ya, seperti yang terjadi di 2010 dan itu memang terjadi suaranya signifikan. Signifikan, betul. Ya, dan pengaruhnya cukup besar, baik itu di tataran masyarakat ataupun di media sosial. Nah, melihat dari hal-hal ini, bagaimana sebenarnya Anda melihat bahwa peluang anak muda untuk bergabung ke dalam? Untuk menjadi tim pemenangan dan menjadi salah satu mungkin motor kampanye. Sehingga seperti yang tadi kita sepakati bersama bahwa belakangan ini tingkat apatisme itu di kalangan anak muda sudah meningkat. Padahal jelas sekali ya bahwa tidak boleh buta politik. Bagaimana Wadi melihatnya? Kalau pandangan saya di 4 orang yang muncul tadi itu, Bang Saifullah berpasangan dengan Bu Atika, kemudian ada Bang Ivan, Harun dan Bang Endar. Yang paling membuka ruang untuk keterlibatan anak-anak muda atau generasi muda itu cuma 2. Bang Saifullah karena bawa Atika dan Bang Ivan yang memang paham betul dengan
aktivitas anak muda. Ya, apalagi beliau pernah jadi di HIPMI ya. Iya, apalagi berpengaruh. pernah berorganisasi di HIPMI. Jadi pengaruhnya kan signifikan. Nah, kita lihat ini sebenarnya membawa Atika itu sebuah keuntungan besar buat Saifullah. Saifullah ya. Karena tapi katanya di masyarakat justru bukan seperti itu. Ini katanya akan mendegradasi elektabilitas Saifullah. Itu kalau saya berpandangan secara politik, bukan politik elektoral ya, tapi politik kepentingan pribadi saya. Kalau saya berpandangan kepentingan politik pribadi saya, ini sebuah kerugian bagi Bang Saifullah. Tapi kalau saya pandang elektoral, ini sebenarnya Bang Saifullah punya keuntungan besar. Karena membawa Atika di dalamnya, selain masih wakil bupati incumbent, kita nggak bisa pungkirin, 2020 lalu, Bu Atika itu membawa suara milenial yang cukup signifikan. Dan memang di dalamnya, bukan beliau justru yang mengajak waktu itu, tapi kita yang milenial itu yang bahu-membahu ingin, oh ini nih keterwakilan anak muda, ini nih keterwakilan perempuan. Dan itu jarang sekali kan terjadi di Pilkada Madinah. Iya, betul. Nggak ada keterwakilan perempuan, jadi ini baru pertama justru. Baru ini nilai plus buat Bang Saifullah lah, membawa Atika di dalam timnya. Nah, kalau dari mahasiswa bagaimana sebenarnya melihat calon-calon yang telah disuguhkan oleh partai politik ke masyarakat ini? Nah, kalau saya melihat calon-calon yang sudah kita dengar lah di beberapa media, kalau dari analisis kacamata saya sebagai seorang mahasiswa, saya lihat dari 4 calon ini masih belum ada ya yang secara maksimal melakukan pendekatan secara intensif kepada mahasiswa. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana peran mahasiswa ini kan sangat besar, apalagi terkenal dengan keintelektualannya. Jadi saya berharap nanti ini calon-calon yang akan muncul ini bisa melakukan pendekatan secara masif kepada mahasiswa, bisa bertukar gagasan. Jadi idealnya itu dari masing-masing calon itu setidaknya memang ada mahasiswa di situ, ada anak muda, ada mahasiswa. Jadi semua jenis kalangan ada di situ, agar dari semua jenis kalangan tadi kita bisa bertukar pikiran untuk membuahkan sebuah hasil gagasan untuk kita bawa menuju Madinah 5 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Jadi saya lihat sekarang pemerintah ini mulai agak menjauh dengan mahasiswa. Ada beberapa faktor Bang, seperti banyaknya oknum-oknum yang mengatasnamakan mahasiswa dengan bukan kepentingan institusi atau lembaganya, tetapi kepentingan personalnya. Ini sangat menjadi kendala yang besar. Jadi ketika saya juga itu berpengaruh nggak menurut kamu terhadap pendekatan calon kepada para mahasiswa? Tentunya itu sangat berpengaruh Bang, karena kita lihat sejauh ini ketika kita roadshow sama beberapa dari bagian kepemerintahan, itu yang menjadi salah satu kendala bagi mereka. Banyaknya terkadang tekanan-tekanan dari mahasiswa, tapi ini oknumnya ya Bang, bukan kita bilang institusi ataupun organisasinya. Jadi memang harapannya ke depan, seperti yang akan kami gagas ini, nanti kami merangkul beberapa kawan-kawan mahasiswa dan para organisasi-organisasi, disinilah kita membuktikan bagaimana bisa memang calon-calon ini bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Kita uji pikiran di situ, kita uji gagasan di situ. Tunggu dulu, kalau misalnya ini uji gagasannya, ini sesuatu yang baru dalam ranah politik di Kabupaten Natal. Sebelumnya kita tidak pernah dengar itu ada uji gagasan yang digagas oleh para mahasiswa ya. Menurutmu berani nggak para calon kita ini? Nah, disinilah sebenarnya poin kita lihat bagaimana calon-calon leader bupati yang akan datang ini. Beginilah tampilannya, nanti masyarakat sendiri yang bisa menilai Bang. Kalau mereka misalnya berani menghadiri uji gagasan, uji pemikiran, layak enggak? Jangan-jangan kita tidak layak secara gagasan, kita tidak layak secara visi misi. Jadi siapa lagi yang menguji? Salah satunya inilah mahasiswa. Kita hadir untuk memfasilitasi itu. Jadi ini kita lihat nanti Bang ke depan. Siapa yang berhadir berarti dialah salah satu yang menunjukkan secara keseriusannya, berani berinteraksi dengan mahasiswa. Artinya dia tidak hanya mengandalkan isi tasnya, itu sekarang yang sering apa ya, tapi juga dia menunjukkan integritas. Integritas, benar sekali Bang. Nah kalau untuk ini ya, terkait tadi uji gagasan seperti itu, komunikasi dengan mahasiswa atau dari organisasi yang lain? Itu sudah mulai berjalan, sedang kita proses. Rencana kita memang menargetkan dalam 2 minggu ke depan ini proses sama kawan-kawan organisasi ini sudah rampung untuk terkait peta dan konsepnya bagaimana. Tinggal lagi ini sedang berjalan Bang, sedang kita upayakan secara maksimal. Tapi kalau kita presentasikan mungkin 40% sudah berjalan prosesnya. Seperti itu. Oke, begini, kita tahu bersama bahwa yang menentukan seorang calon itu berlayar atau tidak adalah partai politik. Artinya para politisi yang terlibat di dalamnya. Nah, belakangan ini kita melihat kita sebenarnya cukup beruntung ya. Ada Indah Anissa dari Partai Golkar yang kemarin ikut berkontestasi, kemudian terpilih dengan suara terbanyak. Di bawahnya ada Yolanda ya, yang putri ketua DPRD kita yang juga ikut bertarung, suaranya juga cukup signifikan. Hanya saja karena perhitungannya tidak sampai 3 kursi ya untuk
Gerindra. Kalau misalnya sampai 3 kursi, berarti Yola yang akan masuk. Kemudian ada juga Jenny Saputra dari Golkar juga, yang merupakan representasi milenial. Seterusnya ada dari Gerindra ini juga agak banyak ya, yang dari Dapil 4 Ardiansah. Rizky Habibie ya di Dapil 2 juga. Nah, tetapi ada latar belakang di belakang mereka. Kita tidak bisa mengabaikan faktor itu ya. Ada orang tua yang punya finansial yang kuat. Atau ada orang tua yang punya kekuatan politik yang besar, atau ada orang tua yang punya popularitas yang tinggi. Nah, pertanyaannya, selain daripada mereka itu, kita hampir tidak melihat anak muda yang mau ikut bertarung di pilkada atau di pileg. Dan ini juga bisa kita lihat dari pentolan-pentolan pergerakan-pergerakan di masa lalu yang masih kita anggap sebagai anak muda ya. Karena kata Pak Sandiaga 40 tahun itu masih muda ya. Masih muda. Artinya 40 tahun ke bawah itu kita tidak melihat secara masif. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan ini, Wadi? Apa yang kalian lihat dengan fenomena ini? Ya, tentunya kalau dari pembahasan yang di awal tadi, ini semua karena yang pertama karena partisipasi anak muda yang kurang. Anak-anak muda kan sudah mulai apatis terhadap politik. Bahkan bukan anak muda saja, masyarakat pada awalnya juga sebenarnya apatis dan tidak terlalu peduli. Kalau istilahnya di lopo-lopo kopi di Mandailing itu, ngapain ku pilih dia, nggak ada manfaatnya sama aku, kan nggak ada. Jadi yang mereka anggap ketika pemilihan itu adalah calon ini ngasih apa. Oh gitu ya. Calon ini ngasih apa. Jadi kalau masih begitu mindset masyarakat kita, bukan hanya anak-anak muda, masyarakat, tokoh masyarakat yang punya pengaruh tapi tidak punya isi tas tadi, juga tidak punya ruang untuk berkontestasi. Nah, ini jadi itu mungkin ya yang membuat mereka berkumpul untuk memberikan deklarasi. Iya, ini yang membuat mereka berkumpul untuk deklarasi kan. Jadi kalau situasi politik yang seperti ini di Mandailing Natal terus kita pelihara, tidak kita perbaiki dari sekarang, maka ya kita yang sekarang ini yang ngerasa kita ini pentolan mahasiswa, kita ini pentolan pemuda, 5-10 tahun ke depan kita tidak punya ruang. Karena kita bisa punya integritas, kita punya kapabilitas, tapi kita nggak punya isi tas. Setuju nggak dengan sebenarnya? Ya, saya setuju dengan Bang Wadi. Artinya begini ya, berarti kalian setuju bahwa kalian nanti tidak punya ruang di masa depan. Nah, apa yang harus kalian... Enggak, ini maksudnya bukan cuma kalian berdua. Artinya kan ada mahasiswa-mahasiswa lain, ada anak muda yang potensial untuk memimpin daerah ini, akhirnya tidak punya ruang. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita dorong bersama sehingga ruang itu terbuka nantinya? Kalau dari kita mungkin ya pendidikan politik dan terkait kepemiluan. Karena pendidikan berdemokrasi di Mandailing Natal ini kan kurang. Kalau di kota-kota besar mungkin pendidikan berdemokrasi itu sudah cukup signifikan. Nah, tapi kalau di kita kan belum begitu. Nah, saya pernah bicara dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Madinah. Kalau saya bilang tingkat pendidikan di Mandailing Natal ini berpengaruh terhadap cara pandang masyarakatnya kepada calon-calon ini. Nah, selama pendidikan kita masih di bawah rata-rata, selama itu pula lah pandangan kita terhadap pemilu itu hanya untuk menunggu politik uang atau istilahnya menunggu serangan pajar. Nah, itu yang tadi harus kita benahi mulai dari pemilih pemula. Karena pemilih pemula ini kan mereka lah pemilih di masa depan. Nah, 5 tahun mereka ke depan mereka lah yang mayoritas pemilih. Nah, sama seperti kejadian pemilu 2024 ini. 53, sekian persennya adalah milenial dan Gen Z. Nah, jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk mendidik pemilih muda dan pemilih pemula itu, besar kemungkinannya 5-10 tahun ke depan kita ini nggak punya ruang. Nah, terkait pendidikan politik ini siapa saja nih yang harusnya terlibat? Tentunya stakeholdernya itu KPU dan Bawaslu, kemudian ketua-ketua partai politik. Kemudian kalau di Mandailing Natal kan sekarang kita ada lembaga pemantau yang sebenarnya banyak yang bisa terlibat di kepemantauan pemilu. Nah, bisa melakukan pendidikan politik itu secara masif di masyarakat. Nah, namun kan mungkin karena KPU ini terlalu sempit waktunya, jadi tidak punya waktu untuk memberikan pendidikan politik itu. Jadi hanya karena mereka kan dilantik, ya, proses pemilu berjalan. Ini tiba-tiba disambut pilkada dan mereka nggak punya waktu untuk melakukan itu. Nah, itu yang harusnya sekarang mungkin boleh diambil perannya oleh BEM, boleh diambil perannya oleh apalah bentolan-bentolan organisasi mahasiswa lainnya. Jadi memang kita harus kerjasama membenahi ini. Bagaimana supaya
politik Madinah ini sesuai dengan harapan kita ke depan yang memang mengandalkan integritas, bukan lagi. Nah itu tadi ya, kita sudah bicara terkait bagaimana perspektif mahasiswa. Nah ini juga erat kaitannya dengan mahasiswa. Kita tahu sekarang bahwa kampanye lewat media sosial itu sudah mulai digalakkan oleh para calon-calon, tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga dari pusat. Tetapi pada saat yang bersamaan muncul sebuah paradoks di tengah gencarnya kampanye lewat sosial media ini atau media sosial ini kan. Ada juga beberapa yang sering kita lihat ini akun-akun bodong ya. Akun bodong. Iya. Ini kan artinya kalau saya menilai ada pengaruhnya terhadap pandangan para anak muda juga. Sehingga anak muda yang tadinya mau terlibat atau tidak, itu akhirnya memilih tidak terlibat karena melihat situasi ini. Nah, kalau dari kalian mahasiswa bagaimana sebenarnya melihat fenomena black campaigns yang dilakukan di media sosial? Dan pandangan kalian sendiri terhadap hal itu, dan bagaimana menurut kalian pengaruhnya terhadap para pemilih muda ini? Oke, jadi saya masih tertarik sedikit tadi seperti yang disampaikan Bang Wadi sebelum kita masuk ke pertanyaannya Bang sampaikan tadi terkait keterlibatan anak muda dalam pilkada itu. Saya ingin menyampaikan analisis saya. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentunya. Yang pertama itu adalah pendidikan dan ekonomi. Jadi kita lihat semakin rendahnya kualitas pendidikan berarti semakin rendahnya mindset kita yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini. Ini juga berbicara tentang mindset, ini juga berbicara tentang habit, berbicara tentang karakter. Jadi kalaulah kualitas pendidikan kita bagus, pemerintah memfasilitasi dengan segala ruang beasiswa yang ada, mengajak seluruh stakeholder misalnya PT, bukan hanya sekedar saja, tapi memang harus secara merata. Dan terkadang kan kita lihat penggunaan misalnya beasiswa ini tidak tepat sasaran ya, banyak yang nepotisme seperti itu, banyak yang pesanan lah kita katakan seperti itu Bang. Jadi sebenarnya kalaulah kualitas pendidikan kita baik, ekonomi kita baik, misalnya petani lokal kita baik, misalnya kita coba mengupayakan bagaimana ketahanan pasok beras kita aman di sini, kita tidak perlu masukkan dari luar, misalnya entah dari sidempuan, kita mengurangi zat-zat kimia, bagaimana cara yang kita mencetuskan. Tentunya kalau ekonomi kita sudah matang Bang, tentunya money politik tadi itu akan berubah kan, cara paradoks masyarakat tadi ini akan berubah. Jadi salah satunya kenapa money politik ini terus berkembang liar karena keterbatasan tadi finansial tadi Bang dari masyarakat. Kita butuh biaya sekolah, jadi biaya pendidikan, biaya makan, biaya harian. Dan itu dimanfaatkan oleh para calon ya? Iya, dan itu dimanfaatkan oleh para calon. Alih-alih memberikan edukasi justru mereka menikmati itu ya? Iya, beredukasi. Oleh karena itu sebenarnya ini catatan yang sangat penting bagi pemerintah, bagaimana beasiswa itu memang harus sangat diperhatikan, bukan hanya untuk S1 saja, S2 dan S3, dan bukan hanya sekedar teoritis saja. Terkadang kan kita melihat calon ini alih-alih visi misi bagus, tapi sesudah duduk tidak sesuai dengan kenyataannya kan begitu. Jadi baru terkait penggunaan media ya, saya rasa kalau untuk berkampanye misalnya menggunakan alat media sosial, sebenarnya itu sah-sah saja dan relevan untuk di masa sekarang. Apalagi kemajuan arus teknologi ini kita tidak bisa memungkiri kan seperti itu Bang. Tinggal lagi edukasi terkait pendidikan tadi, bagaimana caranya penggunaan media sosial ini bisa sesuai dengan fungsinya. Kembali lagi ke pendidikan dan literasi tadi Bang, itu sangat mempengaruhi mindset kita. Kenapa misalnya banyak akun-akun bodong, berarti kan kita kurang literasi di situ. Berarti kita harus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas SDM kita yang lebih unggul, bukan hanya di bawah rata-rata, tapi di atas rata-rata seperti itu. Jadi penggunaan media sosial tidak tepat sasaran itu salah satu, menurut pandangan kacamata saya, analisis saya, itu salah satu faktornya juga dari pendidikan Bang, begitu. Oke, jadi begini, kita melihat, kita berkaca pada tahun 2020 dan isu yang berkembang ya. Bahwa di tahun 2020 kita tahu Suhairi Atika membawa isu milenial. Dan seperti yang tadi Wadi bilang, dan isu itu ternyata mampu untuk mendorong elektabilitas mereka, bahkan mendorong orang-orang yang punya integritas atau punya harapan, kita sebut seperti itu. Punya harapan untuk dapat ikut berkembang di ruang-ruang yang diberikan oleh negara dalam mengedukasi masyarakat, dalam menciptakan sebuah pemimpin yang ideal. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali kemudian gerbong-gerbong milenial ini yang tinggal di belakang. Jadi apakah ini berpengaruh terhadap
kontestasi Pilkada 2024 karena kita lihat seperti ini sudah mulai muncul ada kaum muda Ipan Batubara, milenial Saipullah, kemudian teman muda Harun Mustafa atau dengan Harun Mustafa. Ini kan diksi-diksi yang lekat dengan milenial. Ya. Itu bagaimana lihatnya, Odi? Ya, artinya ketiga calon ini tentu berkaca pada Pilkada 2020. Bagaimana kemudian Atika membawa harapan milenial di dalamnya. Bang Ivan, baik Bang Harun atau Bang Saipullah tentu paham betul kalau milenial ini hanya punya hope, hanya punya harapan. Punya harapan ya. Jadi milenial yang memang lahir dari keluarga biasa-biasa saja, mereka cuma bawa hope, nggak bawa apa-apa. Mereka cuma bawa hope. Jadi mereka diharapkan bisa dititipkan ke calon-calon ini. Nah, jadi sebelum ini mulai ke tahap selanjutnya, Bang Saipullah, Bang Harun, Bang Ivan ini mulai mengeskalasi gerakan-gerakan anak muda agar dekat dengan mereka. Nah, kalau Bang Harun sendiri kan selama ini memang kita lihat tidak begitu banyak dekat dengan anak muda, tapi dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Iya, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kalau Bang Ivan kan baru kita lihat belakangan, lama menghilang dari Madinah, tapi begitu datang mencoba mengeskalasi gerakan anak muda. Nah, kemudian kalau Bang Saipullah ini kan dia mulai jejaknya sejak pemilu 2004 di Pileg ya. Nah, ya, sebelum Pileg dan sudah di timnya itu memang banyak melibatkan anak-anak muda. Jadi saya pikir dalam perjalanan ini nantinya yang lebih baik dalam memanfaatkan gerakan milenial ini adalah Bang Saipullah. Karena dia sudah paham betul ini gerakan anak muda, kemudian maunya anak muda dan apa yang dibutuhkan mereka. Tapi apakah Atika mampu merawat hope yang dibawa anak-anak muda? Jadi Atika ini menjadi hope bagi milenial ya? Apakah Atika mampu merawat hope merawat yang dititipkan 2020 lalu di 2024 ini? Nah, kalau Atika masih mampu membawa hope itu, tentu nanti saya pikir sebagian besar milenial akan beralih ke Atika. Jadi masih ada kemungkinan itu untuk menarik kembali ya, meskipun ditinggalkan? Iya, masih ada kemungkinan. Nah, kalau dari kalian bagaimana melihatnya? Tentunya kalau misalnya gerbong-gerbong tadi Bang ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok misalnya ruang-ruang yang dibuat seperti misalnya bentuk komunitas ataupun yang melibatkan anak muda dan mahasiswa, dalam perspektif mahasiswa itu saja bisa barangkali itu saudara dia seperti itu Bang kan. Tinggal lagi memang seperti yang saya sampaikan tadi kalau terkait institusi itu idealnya sebaiknya tidak. Jadi terkait gerbong-gerbong ini misalnya jika itu terjadi memang di ruang lingkup mahasiswa misalnya yang ini misal gerbongnya Bang Ivan, misalnya gerbongnya Bang Saifullah, tapi sah-sah saja sih Bang menurut saya. Tinggal lagi bagaimana mempersatukannya nanti ketika sudah jadi. Bukan berarti yang gerbong ini yang akan terus dibesarkan, yang lain anak muda ataupun mahasiswa yang lain ditinggalkan. Jangan seperti itu harusnya menjadi catatan dan evaluasi bagi kita. Jadi kita tetap merangkul kalau masalah gerbong ataupun tim kawan seperjuangan sah-sah saja. Tinggal lagi bagaimana seluruh stakeholder tadi baik itu dari kalangan masyarakat, anak muda, mahasiswa dirangkul kembali. Contoh misalnya prestasi. Misalnya ada mahasiswa dari Stain Madinah yang berprestasi, misalnya butuh support dari pemerintah sebagai atensi untuk bisa mengembangkan prestasi tadi. Jangan berarti karena misalnya anak mahasiswa tadi yang berprestasi ini dulunya gerbong yang ini dan tim yang ini ditinggalkan dan tidak disupport. Jadi baiknya nanti ke depan bagi siapapun yang akan terpilih, baik itu Bang Saifullah, Bang Ivan atau siapapun itu nanti bisa merawat tadi nih kekeluargaan kita yang ada di Mandailing Natal ini begitu. Nah, kalau berbicara terkait itu, bagaimana sebenarnya kalian melihat sosok yang telah ditawarkan kepada masyarakat? Saya melihat bahwa sampai hari ini hanya 3 nama yang begitu kencang. Ada Harun Mustafa, ada Ipan Iskandar, dan Saifullah. Dari perspektif kalian dari mahasiswa, bagaimana kalian menilai dan melihat ketiga sosok ini? Nah, kalau saya menilai Bang Ivan, Bang Harun, dan Bang Saifullah, tentunya mereka yang maju ke depan ini adalah sosok-sosok yang terbaik kan, makanya mereka berani untuk memutuskan maju sebagai calon bupati karena mereka tentunya udah membawa visi dan misi untuk kemajuan Mandailing Natal ini. Tinggal lagi Bang, kalau kita dari mahasiswa ini kita tidak cukup hanya sebatas di teori saja. Jadi makanya kita butuh memang uji kelayakan agar kita kan yang bisa kita pegang adalah memang perkataannya Bang. Kalau masalah terjadi atau tidak terjadi kita belum tahu karena itu adalah masa yang akan datang.
Yang kita bisa bicara saat ini adalah masa saat ini. Jadi kita bisa uji gagasan, kita bisa uji kelayakan. Karena mahasiswa ini ada kelebihan khususnya seperti itu, Bang. Tapi saya menilai 3 calon itu nanti yang dimunculkan di ruang lingkup masyarakat, pada dasarnya semua memiliki potensialnya masing-masing. Tinggal lagi saya punya catatan tersendiri, masih kurang keterlibatan ataupun ruang-ruang yang melibatkan mahasiswa di dalamnya. Seperti itu, Bang. Oke, saat dimanapun Anda berada, ada Bertolt Brecht mengatakan bahwa buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu, dan obat semuanya tergantung keputusan politik. Tetap bersama kami, nanti kami akan mengulas lebih lanjut tentang perspektif Madinah melihat, perspektif anak muda melihat Pilkada Kabupaten Natal.